Selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-37. Bersama gue lagi ketemu, kebalik nih ya. Kembali bertemu bersama gue lagi, Alice Leons, yang bakal nemenin lo di podcast ini. Apa kabar semuanya, dan salam kenal buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengerin podcast ini dan baru kenal podcast Selepas Senja. Senang sekali gue nambah banyak temen dari Spotify. Gue ngelihat lumayan banyak peningkatannya. Dan terima kasih juga buat kalian yang selalu ngasih semangat sama gue, selalu dengerin ocehan-ocehan gue, pokoknya selalu menjadi energi yang baik lah gitu loh. Bahasa lu. Nah, buat teman-teman yang baru tahu podcast Selepas Senja, jadi podcast ini beberapa bulan terakhir, kesana udah lama padahal baru gitu ya, beberapa bulan terakhir itu memang gue lagi berusaha untuk menteraturkan jadwal gue. Jadi gue biasanya update podcast ini setiap hari Jumat. Waktunya masih belum bisa dijelaskan. Tapi gue biasanya antara siang sampai malam gitu ya. Maksudnya gue berusaha untuk nemuin waktu yang enak, jam berapa sih untuk naikinnya gitu. Karena kan selepas senja, tapi kadang-kadang gue naikinnya tengah hari. Tapi mungkin untuk didengarkan setelah lepas senja. Tapi kalau misalnya pas udah dinaikin, udah kemalaman gitu ya. Ya malam, seperti biasa gue bilang bahwa malam itu adalah lepas senja, walaupun lepasnya kejauhan. Apa kabar semuanya? Aduh, gue lagi menarik napas karena gue lagi ngambil break di tengah-tengah aktivitas gue di hari ini untuk bikin podcast ini. Dan salah satu yang membuat refreshing kalau buat gue untuk kayak relax dan ngobrol-ngobrol tentang apa yang ada di kepala gue, di dalam pikiran gue, ya di podcast ini gitu. Jadi memang obrolannya kadang-kadang gak berfaedah, kadang-kadang gak bermanfaat, kadang gak ada maknanya, dan kadang gak jelas. Seringnya adalah yang itu, ketidakjelasan. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang ada tujuan gitu ya, mau mendengarkan podcast untuk mendapatkan informasi atau pencerahan atau apalah yang berguna, mungkin kalian salah tempat. Tapi enggak kok, kadang-kadang aku ada kok pembicaraan atau bincang-bincang yang mungkin ada sedikit gitu loh maknanya. Ada kemarin gue ngobrolin masalah memilih untuk sendiri. Tetapi sebenarnya ada juga di lain pihak gitu ya. Ya namanya kan setiap koin itu punya dua sisi. Selalu ada pro kontra. Dan kadang-kadang ada yang abu-abu sih, yang di tengah-tengah gitu ya, yang netral, yang tidak memihak gitu. Bisa loh segala sesuatunya tuh dijadikan seperti itu. Dan biasanya masing-masing tuh punya argumen sendiri, masing-masing itu punya pemikirannya tersendiri, yang merasa bahwa apa yang menjadi pemahaman dia, apa yang dia pilih itu adalah yang terbaik. Dan ini kan terjadi ya, banyak sekali loh terjadi di dalam banyak sisi di dalam hidup ini. Iya kan, kadang-kadang dari hal yang sepele aja, masalah bubur diaduk sama bubur dibiarin gitu kan ya, gak diaduk, itu masing-masing ya punya argumentasinya sendiri gitu. Atau misalnya antara brand sama brand, misalnya dua yang gede gitu ya, misalnya E dan A gitu. Atau kamera antara ni dan ke gitu. Termasuk juga antara memilih untuk sendiri dan orang-orang yang tidak bisa sendiri. Dan
keduanya ya merasa bahwa pilihannya pasti benar. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang merasa bahwa orang yang berbeda pendapat itu adalah jadi kayak musuh gitu kan. Dan walaupun mungkin di dalam grup yang sama, tetap di dalam situ pun kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan. Dan kadang-kadang kalau misalnya seseorang merasa kayak dia mungkin tidak bisa memberikan hantaman balik ataupun mulai merasa tergoyangkan posisinya gitu kan, atau tidak punya hal yang bisa diperdebatkan, nggak bisa mendebat balik apa segala macam gitu, ada orang-orang yang jatuhnya jadi marah gitu kan ya. Dan ini yang banyak terjadi gitu loh, di saat ada perbedaan, melihat orang yang berbeda itu sering membuat tersinggung, sering bikin marah dan lain sebagainya. Dan itulah yang jadinya akhirnya membuat jadi berantem. Padahal sebenarnya perbedaan itu ya wajar gitu ya. Isi kepala kita semuanya juga sama, walaupun mungkin tinggal serumah, walaupun mungkin lahir dari orang yang sama gitu ya. Walaupun kadang-kadang orang kembar, gue punya teman kembar, itu beda banget, bertolak belakang banget. Dan ya, apa mereka harus berantem? Apakah mereka harus jadi musuh? Kan juga enggak gitu. Cuman seringnya yang terjadi sekarang ini, di saat ngelihat satu perbedaan, masalah beda milih pemimpin aja deh, atau enggak masalah nggak usah kejauhan, ketinggian atau kejauhan atau keberatan gitu ya. jangan kita cari yang enteng-enteng aja. Masalah misalnya gini, misalnya nih, kalau misalnya ada kumpul-kumpul, dress code-nya apa, terus yang satu milihnya lebih ke yang warna gelap, atau enggak yang hitam aja deh gitu. Terus yang satu, emang lu pikir mau kemana? Hitam-hitam gitu kan. Biasanya orang pakai baju hitam-hitam kan kalau misalnya sorry ya, ada yang layat apa segala macam. Padahal sebenarnya dia mungkin pilih itu karena kelihatan elegan. Cuman mungkin yang satu berpikir, gila kita kan kumpul siang-siang, masa pakai baju hitam-hitam, panas gila. Terus akhirnya kenapa gak kita pilih warna pink atau pilih warna kuning? Terus yang satunya lagi, gila lo, emang kuning tuh bisa membuat ini, dan akhirnya jadi berantem. Itu hal yang paling enteng dan paling simpel dan paling gampang, yang kadang-kadang bisa jadi perdebatan loh gitu loh. Bukannya berarti nggak ada loh perdebatan antara kayak milih-milih baju gitu. Atau misalnya mau menikah gitu kan, atau mau apa, satu milihnya gold, yang satu milihnya silver gitu. Masing-masing pasti punya gitu loh perdebatannya sendiri. Gue pengen gold supaya lebih lux gitu, kelihatannya lebih mahal, lebih apa. Cuma mungkin yang satunya lagi, itu kan udah pasaran, dan bisa jadi dia pengen yang lain gitu, yang lebih netral atau yang lebih apa. Banyak lah, dan masing-masing tuh punya argumennya sendiri gitu. Termasuk masalah yang kemarin gue ceritain, memilih untuk sendiri. Nah, gue dapet nih DM dari teman podcast Selepas Senja waktu abis gue naikin. Dia bilang, kalau gue tuh malah kebalik loh Kak. Kalau gue tuh malah orang yang dari dulu tuh jangan sampai kosong. Ada, dan karena gue juga salah satu pekerjaan gue juga banyak di field yang masalah asmara, percintaan, pasangan dan hubungan dan segala macam, dan gue berhadapan dengan klien-klien yang juga beraneka ragam, dengan pilihannya juga yang beraneka ragam. Tapi tidak sedikit yang gue temuin gitu ya, ataupun yang datang ke gue dan punya permasalahan yang kurang lebih sama. Dia tidak bisa sendiri. Dan kadang-kadang ada orang yang di dalam hubungannya, walaupun dia belum nih berkeluarga, belum
berumah tangga gitu, ataupun bahkan belum punya keturunan, belum punya anak gitu ya, masih pacaran. Cuman dia nggak bisa lepas dari pasangannya karena ya itu gitu loh, ada satu mungkin yang jadi attachment gitu ya, orang yang mudah untuk mmm, mempunyai satu rasa ketergantungan atau kemelekatan gitu ya terhadap sesuatu atau seseorang, sehingga saat dia sudah nyaman walaupun situasinya tidak nyaman sama sekali. Karena apa? Mungkin buat banyak orang, ada yang kalau misalnya pasangannya berbohong atau pasangannya selingkuh atau pasangannya punya rahasia, merahasiakan sesuatu atau tidak jujur atau kasar dan lain sebagainya, ada yang langsung bisa, aduh gue kayaknya nggak cocok nih sama dia, aduh gue nggak bisa nih bersama sama dia, atau nggak mempertahankan hubungan gue sama orang ini dan memilih untuk meninggalkan hubungan ini gitu loh. Cuman ada orang-orang dan tidak sedikit, karena gue ketemu tuh udah nggak terhitung gitu ya, orang yang waktu pacaran udah dipukulin, udah digebukin, udah diselingkuhin bolak-balik gitu ya, ditipu, bahkan ditipunya nggak cuman sedikit gitu ya, ada yang sampai udah beliin mobil, ada yang udah udah segala macam deh, dan beberapa kali kena. Cuman dianya sendiri ngerasa, gua nggak bisa ya setiap kali dia ngiba, setiap kali dia minta maaf, setiap kali dia ngerayu-ngerayu. Rasanya gue pengen nolak tapi nggak ada nggak punya rasa tega, nggak punya hati gue untuk, sebenarnya sih punya gitu, punya hati. Dan sebenarnya sih kalau ditanya mungkin dalam keadaan dilihat dari sudut pandang yang mana, mungkin dalam situasi yang berbeda, bukan bersama dia, maksudnya bukan lagi bersama dia, lagi sendiri ataupun bareng, mungkin waktu saat itu dia pengen untuk, aduh gue nggak bakal deh, gue nggak mau deh, gue nggak ini deh, gue nggak bakal rela lagi deh dibeginiin. Ada satu klien gue yang bahkan udah, dia yang tadinya punya usaha sampai sekarang ngutang, dan ngutangnya tuh bukan yang juta lagi gitu ya, dikarenakan pacarnya. Karena dipinjemin duit terus, abis-abisan deh. Bahkan sampai ada yang dia sudah berhubungan gitu ya, udah cukup lama, hampir lebih dari 2 tahun, dia mengetahui bahwa si pasangannya ini ternyata sudah punya istri dan anak gitu loh. Tapi selama 2 tahun ini dia mungkin lihai. Orang ini lihai gitu ya bermain, berarti kan kalau udah kayak begitu bukan pemain baru gitu ya. Kalau biasanya mainnya udah cantik gitu kan, berarti udah latihan, jam terbangnya udah tinggi gitu. Nah jadi memang sudah beberapa kali di saat malam minggu gitu ya, setiap weekend dia bilang dia harus ke rumah orang tuanya. Orang tuanya sakit gitu ya, jadi dia harus setiap weekend harus pulang dan mengantarkan orang tuanya ke dokter. Nah, karena dia keuangannya belum stabil, jadilah si cewek inilah yang mensupport gitu kan. Dan kadang-kadang nggak cukup yang udah biasa ditakerin gitu ya, nggak cukup terus dikasih lagi. Bahkan waktu itu sempat, aduh kalau misalnya aku naik motor, aku harus bolak-balik nganterin ayahnya, terus balik lagi, terus nganterin ibunya gitu kan ya. Terus akhirnya dikreditin lah mobil. Mungkin lo yang dengerin juga udah yang, hah? Gitu kan, masa sih nggak ngeh. Dan mungkin si laki ini tahu kelemahannya si perempuannya gitu ya, tahu kelemahan dia tuh apa, bagaimana cara ngambil hatinya. Cuman waktu gue tanya gitu ya, memang sih dia tuh orangnya, kan gue pasti gini, masa lo nggak bisa tahu
di sosial medianya. Katanya lakinya nggak main sosial media, nggak main sosmed. Memang ada orang-orang juga yang memilih untuk tidak bermain sosmed gitu ya. Dan salah nggak sih? Ya nggak juga. Cuman akhirnya jadi agak tanda tanya kan gitu loh. Gimana kita tahu latar belakangnya? Dibawa ke rumah orang tuanya juga nggak pernah gitu. Dengan alasan mereka lagi sakit dan lain sebagainya. Kenapa nggak dipus gitu kan, maksudnya ya gimana ke caranya supaya lo bisa ketemu gitu kan ya, bisa tahu keadaannya memang benar. Tapi memang kalau menurut si perempuannya dia tidak mempunyai apa ya, nggak mempunyai rasa kecurigaan gitu loh. Biasanya kalau beberapa orang yang lainnya ada yang punya punya satu rasa apa ya, kayak curiga gitu ya, kok gue tuh nggak pernah sih udah 2 tahun nggak pernah dikenalin sama keluarganya. Kenapa sih gue nggak pernah boleh yang namanya posting foto dia ataupun gua dan dia di sosmed gue, karena dia tidak boleh gitu loh. Dengan alasan dia nggak nyaman dengan sosmed, dia bukan orang yang suka difoto, dia pokoknya dia nggak suka. Dan memang gue nggak bilang bahwa itu adalah satu pertanda gimana ya, tapi memang ada orang-orang yang tidak nyaman saat difoto itu ada, dan ada orang yang juga nggak suka mungkin. Tapi kalau misalnya bukan di tempat dia diposting kan, kalau misalnya sudah berpasangan terus apa? Masa 2 tahun terus nggak boleh gitu, ada apa? Itu kan mulai sebenarnya mestinya ada tanda tanya gitu kan ya. Terus misalnya kalau misalnya dia lagi ke rumah orang tuanya tidak bisa dihubungin. Itu kan hal-hal yang kenapa setiap weekend dari hari Jumat sampai hari Minggu gua nggak bisa menjangkau dia ataupun berkomunikasi, nggak ada connection gitu loh, nggak bisa ada connection antara gua di hari Jumat sampai hari Minggu. Kalau misalnya baru beberapa bulan, mungkin wajar di saat kita baru mengenal. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari waktu yang ya masing-masing relatif ya, menentukan lama sebentarnya gitu kan, ya itu gitu loh. Apalagi kalau dimintain uang mulu. Kalau misalnya nggak ada yang di-take, oke lah gitu loh, masing-masing nggak ada nothing tulus. Tetapi kalau misalnya itu kan sama juga lo udah berinvestasi, bukan masalah berpikir terlalu materialistis atau gimana, berpikir duit, enggak juga. Tetapi itu uang yang dia berikan itu bukan sedikit gitu ya. Uang yang diberikan itu banyak untuk modal pekerjaan, untuk waktu itu dia ngakunya ada hutang gitu kan ya, beberapa puljut. Nah, itu juga ditutupin. Yang tadinya punya usaha sekarang tuh bener-bener dia tuh jadi kelibet utang, usahanya hancur gitu ya. Dia udah jual beberapa asetnya dia, dan baru tahu bahwa si laki ini sudah menikah dan punya anak. Gara-garanya apa? Jadi suatu hari mereka pergi ke satu restoran gitu ya, dan dia bilang iya dia nggak suka keramaian. Memang sih dia bilangnya orangnya introvert gitu ya. Cuman kalau gue lihat fotonya gitu ya, ya tapi nggak bisa nggak bisa diukur dari situ. Cuman dia bilang dia tidak suka keramaian. Dia nggak suka, misalnya dia pengennya tuh kalau misalnya itu gue nggak suka di mall gitu. Gue nggak suka jalan-jalan di tempat yang banyak orangnya. Itu tuh udah kayak pertanda gitu loh. Cuman counternya dia itu mungkin bisa meyakinkan si perempuan ini gitu loh. Jadinya makanya setiap kali mereka ngedate, mereka ya ke restoran ini, ke restoran itu. Tetapi
yang biasa dipilih adalah restoran-restoran yang sepi gitu ya. Nah suatu hari entah mungkin yang namanya setinggi-tingginya tumpai lagi antara mau ngomong tupai sama meloncat. Setinggi-tingginya tupai meloncat pasti akan jatuh juga, itulah dia gitu ya. Setelah mungkin waktu itu berapa? Iya 2 tahun, gue tuh ingat banget kok 2 tahun gitu ya. Dia lagi jalan sama si laki ini di restoran. Ketemulah sama temennya si cewek ini gitu. Terus mukanya si temennya ini agak berubah gitu ya begitu melihat mereka berdua. Dia kenalin gitu ya, oh ini calon ini gue lah segala macam. Udah nih dikenalin segala macam, terus dia pergi gitu ya. Terus dia sempat minta update kontak mungkin. Udah. Begitu sampai di rumah, cuman di perjalanan dia bilang, tapi gue dapet WA dari dia. Dia bilang nanti kalau lo udah di rumah, udah sendiri, lo telepon gue ya, ada yang pengen gue omongin gitu. Akhirnya ngobrol lah, udah sampai rumah, ngobrol lah dia sama si temennya yang tadi ketemu di restoran. Begitu ngobrol dia bilang, itu siapa lo? Cowok gue. Ya mungkin sih mudah-mudahan doain aja ya kita nanti bakal ini. Terus dia ngomong, lu tahu nggak lu tahu dia udah punya istri. Terus temen gue marah gitu ya. Lu salah kali, ya mungkin bukan marah tapi shock ya. Dia ngerasa bahwa si temennya ini yang kasih tahu bahwa si laki ini punya pasangan gitu. Dia bilang nggak mungkin gue salah. Gue ini masih saudara istrinya. Jadi gue datang ke nikahannya mereka. Dan istrinya sekarang lagi hamil anak kedua. Dia bilang begitu. Terus dia bilang gak mungkin, lu gak mungkin. Terus akhirnya dikasihlah fotonya, dikirim gitu ya. Dan dia awalnya masih denial, masih yang mungkin mirip kali ya, mungkin ini kali ya. Terus dia akhirnya mereka gimana lah mengatur strategi gitu ya. Tapi yang ini kan shock. Ya siapa yang gak shock setelah 2 tahun. Mungkin buat beberapa dari teman-teman ada yang mikir, goblok banget masa gitu aja gak tahu sih, masa gak dicari tahu sih. Tapi ada orang-orang yang begitu jadian ataupun berpasangan, ya udah asas kepercayaan aja, udah percaya aja gitu loh. Dikarenakan cinta itu buta, dia mungkin tidak punya mata, tapi kita punya mata, gitu kan ya. Tapi ya itu, kadang-kadang kita bisa ketawa, tapi ketawanya tuh kalau menurut gue ketawa miris gitu ya. Ketawa miris karena kadang-kadang serba salah. Di saat kita misalnya ingin tahu nanti dibilangnya posesif, terlalu mengekang, terlalu mengendalikan, suka memanipulasi, suka mengontrol dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita percaya, terus kalau kejadian hal-hal seperti ini terjadi, siapa yang mau tanggung jawab? Kan dia sendiri. Yang ancur-ancuran hidupnya ya dia sendiri gitu kan. Maksudnya bukannya gue iniin si orang ini, cuman ya itu perlu apa ya? Yang namanya masa pacaran itu dibutuhkan kan untuk benar-benar saling mengetahui, benar-benar saling mengenal, saling tahu latar belakang, keluarga juga. Karena apa? Di saat kita menikah, kita nggak cuman menikah dengan orang itu, kita juga kita juga menikah dengan keluarganya, kata kasarnya gitu ya. Dan kita harus juga tahu, kadang-kadang ada orang yang oh ya nggak apa-apa. Misalnya ada pihak keluarga yang tidak menyetujui atau tidak merestui. Misalnya waktu lagi pacaran, melihat bahwa hal itu
bisa bearable gitu ya, maksudnya bisa bisa diatasi lah, bisa dihandle. Ternyata begitu udah menikah, tinggal di rumahnya dia gitu ya, pasangannya terus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dan akhirnya bubar. Nanti menyalahkannya itu padahal sudah melihat. Nah, itu gunanya untuk saling mengenal dan untuk bisa memastikan kira-kira gue bisa nggak. Dan kadang-kadang mungkin orang semakin kesini gitu ya, nggak terlalu mementingkan itu, cuman mementingkan hubungan antara dua orang ini. Jadi kadang-kadang ya terburu-buru aja, ya sudah diajak nikah gitu ya, ayo gitu. Cuman tanpa benar-benar mengenal orang ini, latar belakangnya, siapa dia, cocok tidaknya dengan si pasangan ataupun dengan lingkungannya ataupun dengan keluarganya. Nah, makanya itu kadang-kadang ada yang baru berapa bulan, temen gue misalnya mau menikah, ya sudah kenal belum? Udah oke belum? Ya kalau sudah cocok, udah kenal, ya sok atuh lampu apa, ya kita kan kadang-kadang suka gimana menurut lo, gimana menurut lo. Tapi kalau menurut dianya sendiri gitu, masing-masing orang kan ada standarnya ya, ada ukurannya dia, yang menurut dia baik, yang menurut dia oke, yang menurut dia gue mau gitu ya. Nah, yang kemarin gue bilang, bisa gak lo membayangkan untuk hidup selamanya gitu, maksudnya seumur hidup lo dengan orang ini. Tapi ada orang-orang yang itu mah kata entar, ada juga gitu ya. Kalau gak cocok, ngapain dipertahanin? Lah sekarang kalau udah punya anak, buat beberapa orang kadang-kadang, ini gue jadi agak mulai nyimpang nih, cuman gak apa-apa deh. Mungkin buat beberapa orang gitu ya, di saat lo sudah punya anak, maaf ya ada pergerakan-pergerakan karena kursinya kerut. Saat lo sudah punya anak, dan kadang-kadang orang banyak yang berpikir ya udah nggak cocok gitu loh, ngapain dipertahankan? Toh nanti anak bisa dikasih pengertian. Memang benar, tetapi dari beberapa banyak anak hasil dari perceraian, mereka tetap punya satu trauma, satu luka gitu ya, yang memang tidak mudah untuk disembuhkan, tetapi bukan tidak mungkin gitu. Nah, apa ya gue mau ngomong apa tadi? Ya, maksudnya kita mau mengorbankan gitu loh, mengorbankan untuk ego masing-masing, dan kadang-kadang itu. Tetapi juga bukan berarti harus mempertahankan kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah abusive sekali, sudah merugikan sekali, sudah menyengsarakan sekali, sudah ya udah parah gitu ya, maksudnya. Iya, itu pun akan mengakibatkan luka juga gitu loh buat si anaknya juga kalau sudah punya anak. Tapi kadang-kadang ada orang yang bertahan walaupun sudah misalnya digebukin ataupun sudah berkali-kali gitu ya, diselingkuhin dan lain sebagainya. Ada yang memilih untuk bertahan untuk anak dengan pikiran, daripada gua pisah nanti anak ini akan jadi broken home, mendingan gue bertahan. Padahal dia gak tahu bahwa anaknya pun bisa rusak. Karena apa? Setiap hari banyak kali gitu ya, sering kali dia melihat bagaimana orang tuanya berhubungan. Maksudnya berhubungan adalah berantem terus, teriakan-teriakan terus, dipukulin dan lain sebagainya. Itu pun akan menyebabkan satu hanteman yang kuat gitu loh buat anak ini dan membuat dia trauma gitu. Gue ada teman-teman dekat gue yang juga mengalami itu, dan mereka itu berdampak dalam mungkin mereka bilang enggak kok gue udah memaafkan, enggak kok gue nggak apa-apa, enggak kok gue fine-fine aja. Tetapi secara kadang-kadang tidak disadari,
itu berdampak di saat mereka berhubungan dengan orang lain. Misalnya menjalin hubungan dengan pasangan mereka. Ada luka-luka batin yang menyebabkan satu perilaku tertentu atau cara berpikir tertentu gitu loh. Nah, balik lagi ke si orang yang tadi baru tahu bahwa pasangannya itu mempunyai udah punya istri dan anak. Dia akhirnya berusaha lah gimana caranya bisa bertemu dengan orang tuanya. Dan dia kekeh, si lakinya nih kekeh, tidak mau. Dan akhirnya dihadepin gitu loh. Kenapa sih udah sekian lama lo nggak mengenalkan gue dengan keluarga lo, bahkan lo nggak mengenalkan gue dengan teman lo? Ada apa sih? Apa hidup lo tuh cuman lo sendiri? Kan nggak mungkin. Gue pasti harus kenal dong orang-orang di sekitar lo. At least gue tahu tempat kerja lo, at least gue tahu tempat tinggal lo, at least gue tahu keluarga lo. Selama 2 tahun gue bener-bener you keep me in the dark gitu loh. Gue nggak tahu apa-apa soal lo kecuali lo doang dan cerita dari lo. Dan gue pengen tahu. Terus jawabannya adalah lo nggak percaya sama gue. Dan akhirnya si cewek ini mati langkah begitu digituin. Dan akhirnya konsultasi lagi gitu ya. Konsultasi lagi dan aduh gimana dong, masa ya gue bukannya gak percaya, tapi kan ya lo omongin dong. Berarti lo yang gak mau cerita. Ada apa yang lo tutupin sampai sebegitu rapetnya, sampai lo gak mau ngebuka hidup lo. 2 tahun bukan waktu yang sedikit gitu loh. Lo mau tunggu sampai berapa tahun? Bukannya ngompor-ngomporin, tapi ya itu kan yang sekarang. Nah akhirnya dia kayaknya udah gak kuat karena di dalam dirinya sendiri ada konflik gitu ya. Saat lagi bersitegang gitu loh dengan si laki ini, akhirnya ditunjukin lah foto dia dengan istrinya dan dengan anaknya. Terus si laki ini cuman diem. Terus dia malah membalikan. Diem, terus udah gitu mungkin dia diem berusaha nyari ya di dalam otaknya, gue harus ngapain senjata terakhir gitu kan. Akhirnya katanya dia bilang, jadi kamu sebegitu gak percayanya sampai kamu harus menginvestigasi kehidupan pribadi aku. Dan ya yang namanya orang ya udah kalap gitu ya, udah nggak tahu harus gimana lagi dan diserang. Ini kan orang-orang yang tipe manipulatif gitu ya, yang saat dia udah ke pojok dia bisa balikin itu meja gitu loh, terus dia bisa dorong ke kamu dan dia bisa mojokin kamu. Dan temen gue tuh saking shocknya mungkin karena kan dia udah dua-duanya tuh udah, kok gue yang jadi salah gitu kan. Terus dia yang, jadi selama ini lo nipu gue, lo ngeruk duit gue sampai gue ngutang ini. Terus dia ngomong, lah yang suruh lo ngutang siapa? Ya ampun. Ada. Terus selama ini uang yang gue kasih sama lo apain? Akhirnya mobil itu diambil lah sama dia gitu ya, diambil dan sempet susah gitu loh, minta apanya sama si laki ini tuh sempet susah. Tapi lo tahu nggak, beberapa minggu setelah itu dia bisa lo datang lagi. Dan lo tahu nggak, si perempuan ini bisa lo ngasih kesempatan lagi. Entah gimana dia tuh sampai yang gini, gue nggak tahu apa gue diguna-guna, apa gue terus gue bilang enggak, sebenarnya gini ya, mungkin buat beberapa orang bisa jadi percaya bahwa ya kayak gitu-gituan bisa. Lu berdoa kan, lu punya iman kan, gue bilang gitu. Nah sekarang kalau misalnya ya lu hanya sudah terlalu udah terlalu mungkin terlalu nyaman, sudah terlalu attachmentnya sudah terlalu kuat gitu loh dengan orang ini.
sehingga ya dia datang lagi ya lo mau lagi ya gitu aja terus. Lo bisa bayangin misalnya sekitar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dan lo udah tahu bahwa dia bisa mampu berbuat itu sama keluarganya. Berarti apakah dia bisa berubah dengan lo? Yang namanya manusia, kalau gue bilang saat dia berubah hanya untuk orang lain, itu gak akan bertahan lama gitu loh. Ada satu trigger aja dia bakal berubah lagi. Kayak misalnya gue berhenti ngerokok, gue berhenti minum hanya untukmu sayang, untuk kita sayang. Gue punya beberapa orang, kayaknya gue udah pernah cerita sama lo, gue udah punya beberapa kenalan deket gitu ya, yang dia merokok, begitu menikah dilarang merokok, tapi begitu pasangannya lagi pergi gitu ya, ataupun dia pergi kemana dia merokok. Kan sama juga bohong gitu loh. Dia cuman membuat senang, tetapi bukan dikarenakan diri sendiri. Tapi kalau orang berubah karena diri sendiri, itu biasanya bisa gitu loh. Tuh, cuman tidak akan mudah. Yang namanya merubah satu kebiasaan yang sudah lama sekali itu gak akan mudah. Termasuk ya ini gitu. Dan mereka ya putus nyambung dan akhirnya baru bisa itu setelah mungkin selama hampir 3 tahun lewat gitu ya, putus nyambung. Tapi ya udah begitu, udah mungkin gak ada lagi yang bisa dikasih, dan udah diomongin gitu, ya lu bakal terus-terusan gini. Karena ya dia, saat lo mempunyai satu pemahaman dan kepercayaan gitu ya, kayak dia punya kepercayaan bahwa si laki ini bisa berubah, bahwa dia itu benar-benar mencintai gue, bahwa dia itu memang ada masalah dengan pasangannya, makanya itu dia sama gue, karena dia nyaman, dia mendapatkan apa yang tidak didapatkannya dari orang ini, dan dia ya memberikan kesempatan lagi, karena dia percaya bahwa orang itu akan berubah gitu loh, bahwa orang ini, dia percaya sama orang ini gitu, sama lakinya ini yang udah berbohong berkali-kali sama dia. Dan ya akhirnya begitu dia gak bisa ngasih lagi apa yang diminta, karena dia udah habis-habisan, ditinggal dan gak pernah datang lagi. Dan ada gitu loh orang-orang yang memang punya satu ketakutan untuk sendiri, dan satu ketakutan untuk melepaskan diri dari sesuatu yang membuat mereka nyaman. Nah, sesuatu ini bisa banyak hal. Dan saat ini gue lagi ngomongin soal hubungan. Ada orang-orang yang merasa bahwa merasa dicintai atau merasa memiliki orang yang mencintai ataupun berada dalam satu hubungan itu adalah satu kebutuhan. Nah, di saat kita sudah punya itu gitu loh, merasa bahwa ini adalah satu kebutuhan, pastinya akan susah lepas. Dan banyak orang-orang yang ngerasa abis dia putus, lagi luka-luka gitu ya, gue harus cari cinta lain untuk nambel ini luka. Karena memang itu adalah distraction yang biasa seperti jalan pintas. Bukannya healing dulu, bukannya menyembuhkan dulu patah hatinya atau luka hatinya gitu ya, dimana hati itu sebenarnya gak pernah patah gitu ya, terluka ya, perasaan. Gue tadi ini adalah zona blank, dimana gue tadi mau ngomong terus gue kadang-kadang bisa, maaf ya, ini blank spot. Barusan kita kena blank spot. Iya, bukannya menyembuhkan dulu, baru menjalin lagi hubungan kalau memang sudah cocok. Tetapi kadang-kadang ada yang karena patah hati, terus ketemu orang yang mungkin belum tentu cocok gitu, ya udah dipacarin aja supaya bisa mengobati rasa sakit hati ini, ataupun yang mengisi kekosongan-kosongan tersebut. Gue dulu sempet merasa seperti itu. Jadi nggak pernah jauh gitu loh. Jadi dari gue putus, gue jadi lagi, gue putus, gue jadi lagi gitu ya. Sampai akhirnya di satu titik
capek gitu loh. Capek karena gue kayak seperti tahu nggak lo, orang melarikan diri gitu loh, cari jalan keluar yang cepet yang tadi gue bilang, jalan pintas keluar dari masalah, tapi bukan menyelesaikan masalahnya, cuman kabur sebenarnya. Cuman jadinya itu tuh jadi nggak beres-beres, selalu ada masalahnya gitu, karena gue nggak memperbaiki masalah yang intinya di dalam diri gue, cuman gue tambel. Seperti kayak misalnya luka nggak diobatin gitu ya, cuman ditutup aja pakai plester. Ya nggak bakal, kalau lukanya dalam ya nggak bakal sembuh kalau nggak diobatin, dikasih apa, antibiotik lah segala macem gitu ya. Gue dulu pernah soalnya waktu kecil jatuh gitu ya, udah lumayan parah. Nah gue cuman tutup aja, nggak berani gue kasih tahu sama orang tua gue gitu ya. Jadinya akhirnya makin parah sampai gue demam, dibawa ke dokter dan wah itu lebih parah lagi gitu loh. Dibersihin dan segala macam itu lebih sakit lagi. Tetapi abis itu ya perlahan-lahan sembuh gitu. Cuman untung cepet ketahuan gitu. Kalau misalnya enggak, bisa jadi apa gitu kan. Nah yang seringnya kita alami itu kan adalah saat kita punya satu masalah, kita tidak menyelesaikan atau mencari akar masalahnya, tetapi kita menambal si masalahnya tapi tidak mengobati gitu loh, tidak memperbaiki. Termasuk juga orang-orang yang mungkin memilih untuk cepet punya punya hubungan dan lompat dari hubungan yang satu ke hubungan lainnya. Cuman dia tidak benar-benar menghadapi dan memperbaiki gitu loh. Sehingga ya saat dia berhubungan lagi dengan orang lain, masalah yang lama kembali lagi terjadi dan biasanya berulang. Nah waktu itu gue akhirnya mengambil waktu yang cukup panjang, seperti hibernasi gitu. Tidak mau dulu untuk pacaran. Gue benar-benar yang nutup diri, walaupun mungkin ya ada gitu ya yang kasih perhatian atau segala macam, cuman nggak deh, gue lagi pengen sendiri. Sampai akhirnya gue benar-benar ngerasa gue oke untuk jadi sendiri gitu loh. Gue nggak masalah dengan ataupun tanpa orang lain saat itu gitu ya, karena gue bisa enjoy sendiri, gue bisa menikmati kehidupan gue sendiri. Sampai akhirnya gue menemukan teman hidup gue yang sekarang. Bukan sampai menemukan, akhirnya kebuka mata gue. Dia sih udah ada di situ, udah bertahun-tahun lamanya. Ya gitu. Jadi sebenarnya ya dibilang salah tidak sih untuk memilih untuk sendiri? Ya nggak salah. Kasih waktu untuk diri lo, untuk ya namanya, apalagi memutuskan untuk menikah itu bukanlah sesuatu keputusan yang kecil sepele. Ini masalah menikah. Tapi kalau misalnya kayak hubungan itu pun bukanlah satu hal yang sepele gitu loh. Untuk memilih berpasangan pun tidak salah gitu loh. Asal ya lo beri juga waktu untuk bisa saling mengenal, saling tahu backgroundnya dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang suka terburu-buru, baru pacaran misalnya 2-3 minggu sebulan tiba-tiba aku ingin menikah dengan kamu gitu. Itu ada banget. Ya kalau dua-duanya sama-sama impulsif, sama-sama nekat gitu ya, terus menikah lah. Berapa persen sih yang bisa sampai langgeng-langgeng terus? Ya ada pastinya. Tapi itu kan proses pengenalannya itu di dalam benar-benar harus dilakukan dua pihak. Kalau misalnya dua-duanya mau saling berusaha, itu pasti akan bisa berjalan. Tapi kalau cuman satu pihak, yang satunya nggak mau, itu akan timpang gitu loh. Dan akhirnya hubungannya ya akan jadi punya masalah.
yang lebih baik ya saling mengenal, beri waktu dulu untuk bisa mengenal dia, mengenal lingkungannya, mengetahui latar belakangnya, dan ya cocok tidaknya gitu loh antara diri satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya dua-duanya sih nggak ada salahnya, dua-duanya pilihan orang, dua-duanya prioritas orang, beda-beda gitu ya, dan nggak ada yang salah. Kita hanya berbeda pikiran, gitu aja. Dan banyak lagi topik-topik mengenai perbedaan pikiran, nanti gue ngobrolin lagi. Maaf kalau agak beribet ataupun agak membingungkan, polanya maju mundur kayak film Lost. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Nih udah jamnya harus makan siang ya. Lo tahu kalau misalnya orang lapar jadi bego. Di ujung-ujung mulai kena banyak blank spotnya. Ya udah, daripada makin gak jelas, mendingan gue udahan aja dulu. Semoga kalian terhibur, semoga gue bisa jadi teman yang baik untuk kalian, dan ocehan-ocehan gue cukup membuat mungkin kalian ada temennya gitu ya sekarang. Mau tidur, lagi kerja, lagi di jalan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih udah dengerin gue, terima kasih udah mampir di sini, terima kasih udah di follow di Spotify, di subscribe dan di like. Jangan lupa komen kalau mau komen. Ya pokoknya terserah kalian lah mau diapain lah. Terima kasih lah pokoknya untuk kalian semua, dan doa gue yang terbaik untuk kalian semua. Sehat-sehat ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Alice Neons, ciao.